Sebelum kita mulai masuk ke dalam peta itu, ini ada pertanyaan penting yang harus kita ketahui. Karena pertanyaan penting ini akan meng-guide kita, akan menjadi petunjuk jalan bagi kita. Pertama-tama nih ya, kalau Anda ingin berpromosi, harus tahu dong calon pembeli online Anda berada di mana, nongkrong di mana mereka. Apakah nongkrong di situs video, nongkrong di situs berita, nongkrong di blog, atau di mana mereka berada. Dan kalau Anda tahu tempat nongkrong mereka, ya Anda harus pasang iklan-iklan Anda di tempat nongkrong mereka dong. Karena kalau mereka ngumpulnya di sana, nongkrongnya di sana, dan iklan Anda salah tempat, ya gagal akibatnya kan. Anda harus tahu di mana orang-orang ini berada. Selanjutnya adalah ketika Anda nanti bertemu dengan mereka di tempat nongkrongnya itu, kira-kira mereka lagi mikirin apa sih? Mereka itu butuhnya apa sih? Mereka itu ketakutannya apa sih? Mereka itu apa sih yang penting bagi mereka? Apakah gengsi atau harga murah dan lain sebagainya? Anda menjadi peramal yang berdasarkan data terhadap orang-orang yang sedang nongkrong dalam posisi tersebut. Ketika Anda mengerti tentang apa yang dipikirkan oleh mereka, apa yang diharapkan oleh mereka, maka pesan-pesan iklan Anda menjadi nyambung dengan mereka, menjadi kena dengan mereka. Dan kalau kena, kalau nyambung, masuk lagi tuh dalam alur yang tadi kita udah bicarain. Mereka menjadi terbiasa, setelah terbiasa kemudian mereka menjadi aman dan nyaman, setelah itu terjadilah yang namanya keyakinan dan produk Anda laku pada ujungnya. Nah, Anda tahu mereka berada di mana, Anda tahu mindset mereka seperti apa, skill apa yang Anda butuhkan untuk membuat mereka percaya sama produk Anda, kenal sama Anda. Ada skill-skill yang harus Anda ketahui. Setelah Anda tahu skillnya, Anda juga memerlukan alat, tools, aplikasi untuk melakukan promosi online ini. Nah, dalam peta ini akan dibahas keempat dari pertanyaan ini dalam setiap stasiun. Jadi mapnya kayak begini teman-teman. Ada 6 buah stasiun yang perlu dilewati calon pembeli produk Anda. Dari mulai dia kagak tertarik sama produk Anda, dari dia mulai nggak peduli sama produk Anda, sampai akhirnya dia kepengen beli dan pengen bayar sama Anda. Jadi ada tahapan-tahapan, ada stasiun-stasiun yang harus dilewati oleh calon pembeli produk Anda. Dari kagak tertarik, dari nggak peduli, sampai kemudian akhirnya dia mau beli. Ya, dari nggak peduli sampai dengan mau beli. Ini ada tahapan-tahapannya. Karena orang di online itu nggak serta-merta dia langsung, gue bayar aja gitu. Nggak seperti itu. Mereka ini ada tahapan-tahapannya. Mereka itu tidak melihat produk Anda langsung tergiur, langsung bayar, langsung telepon misalnya. Melihat produk, wah seru nih produk nih, bagus banget, gua butuh. Langsung telepon ke tempat Anda, mana nomor rekening? Saya bayar sekarang juga deh. Nah, itu nggak pernah terjadi itu. Itu hanya dalam dunia mimpi. Yang terjadi adalah orang melihat produk Anda, dan ada tahapan-tahapan sampai dia kemudian yakin membeli. Jadi petanya kayak gini teman-teman. Ini petanya ya, ada 6 stasiun tadi kan. Stasiun yang pertama adalah stasiun gak peduli. Ya gue lagi asik sama kehidupan gue sendiri, gue gak peduli sama lo. Dan contohnya aja nih ya, saya akan memberikan contoh. Andaikan ada seseorang yang sakit gigi ya. Biasanya orang sakit gigi nggak ke dokter gigi dulu. Mereka biasanya nyari obat-obat dari apotek atau dari warung-warung karena sakitnya tidak terlalu mengganggu, sehingga nggak terlalu peduli-peduli amat. Masalah punya, tapi nggak peduli untuk datang ke dokter gigi. Benar nggak? Mereka pakai obatnya beres deh, nggak usah ke dokter gigi. Tapi lain ketika misalnya giginya tidak indah, agak maju ke depan. Dan dulu yang namanya kawat gigi itu nggak banyak orang yang pakai, bukan karena harga aja, tapi nggak tren. Sekarang nih yang namanya kawat gigi menjadi tren buat banyak orang, sehingga orang yang nggak terlalu maju ke depan giginya tetap juga butuh kawat gigi. Itu yang disebut dari nggak peduli, kemudian orang tersebut menjadi peduli. Kalau udah peduli, dia ngapain? Ada stasiun kedua, dia mulai tertarik nih. Kalau tertarik dia ngapain tuh? Dia cari solusi. Dia cariin di Google dan lain sebagainya. Ini contoh nih ya, tadi orang yang sakit giginya jarang-jarang. Andaikan Anda punya klinik gigi, Anda ingin membuat orang-orang yang jarang-jarang sakit gigi ini untuk datang ke klinik Anda dan memeriksakan lebih secara mendalam. Anda bisa beriklan kepada orang-orang ini dengan hal-hal seperti misalnya, apakah Anda pernah mengalami sakit gigi sebulan sekali? Ketahuilah, sakit gigi yang tidak tuntas bisa menyebabkan terjadinya stroke.
segera periksakan sakit gigi Anda. Apakah Anda mengalami sakit gigi biasa atau Anda mengalami sakit gigi yang lebih parah. Misalnya kira-kira begitu. Dan kemudian dia mulai berpikir nih, kalau iklan itu muncul terus kepada orang-orang yang memang sudah kecenderungan sakit gigi ya, dan dia berulang gitu sakit giginya, mulai dia berpikir dan kemudian mulai mencari klinik gigi yang tepat untuk dia karena dia mulai tertarik. Nah, kalau dia udah tertarik nih, stasiun selanjutnya adalah pelajari. Stasiun pelajari ini terjadi di website milik Anda, dan ketika Anda memiliki website, orang-orang yang sudah tadinya tertarik misalnya dari Google masuk ke website Anda, dia mulai mempelajari solusi dari Anda. Apakah dia langsung beli? Enggak, dia nggak akan langsung beli. Di sini dia akan lompat ke stasiun berikutnya. Stasiun berikutnya adalah pilih-pilih. Dia pilih-pilih, dia bandingin Anda tuh dengan orang lain. Ini nggak mesti bahwa Anda adalah yang terbaik dan langsung mau beli. Dia banding-bandingin. Kita udah tahu yang namanya pembeli online itu jarak antara dia memilih produk Anda dan memilih produk kompetitor Anda itu hanya sejauh 1 klik. Kalau dulu kan ya sejauh 2-3 langkah di toko sebelah kan. Kalau ini bedanya antara Anda dan produk saingan Anda tuh 1 klik. Dia tinggal klik bisa pindah ke website orang lain dengan meng-close website Anda. Maka Anda harus memastikan pada stasiun ini dalam proses pilihan ini Anda bisa terus menggait mereka, bisa terus mengikuti mereka bagaikan bayangan kemanapun mereka pergi. Anda mengikuti di belakang mereka seperti bayangan dan membuat mereka akhirnya terbiasa, terus kemudian aman dan nyaman dengan Anda, dan akhirnya ujung-ujungnya yakin untuk membeli produknya dari toko Anda. Nah, yang selanjutnya apa nih? Stasiun beli. Ini Anda yang paling suka ini tentunya ya. Di stasiun beli ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kita nanti akan membahas bagaimana mindset dari calon pembeli produk Anda itu dan apa yang harus Anda siapkan pada stasiun ini. Stasiun yang terakhir adalah stasiun menerima barang. Nah, di menerima barang ini juga penting. Jangan mentang-mentang udah menjual barang, Anda biarkan begitu saja. Di sini tuh penting. Anda harus melakukan langkah-langkah tertentu agar ketika orang-orang menerima barang itu dia tidak kecewa. Kalau kita bagi ya, ini ada 4 tahapan awal. Ini disebut dengan promosi. Kita melakukan promosi. Nah, di sini terjadi sales dan after sales nih ada di 2 stasiun berikutnya. Jadi 4 stasiun yang ini adalah OP, online promotion ya. Kalau kita ingat peta awal kita tadi, peta awal dari awal banget, yang di sini adalah online sales. Ini online sales, ini adalah OP, online promotion, ini online sales. Ini yang 2 ini online sales, yang 4 ini adalah online promotion. Mari kita bahas satu persatu lebih detail. Yang pertama, stasiun nggak peduli ini ya. Dalam stasiun nggak peduli ini, gimana sih mindset calon pembeli? Ya mindsetnya dia pada saat itu adalah apa? Gua punya masalah sih, tapi gua nggak nyadar bahwa masalah gua itu perlu solusi yang lebih. Apalagi solusi dari Anda. Gue sih cuman percayanya gua hidup gua baik-baik aja. Gue makanya suka nongkrongnya di YouTube, di website-website berita, di blog, di sosmed. Inilah tempat gue nongkrong. Nah, ini kita mulai menyadari nih. Orang-orang yang nongkrong di YouTube, di website berita, di blog, di sosmed, biasanya mereka nongkrong di sini punya masalah tapi nggak nyadar. Jadi bukan dalam kondisi mereka udah ngebet banget akan produk Anda. Jadi orang-orang yang jika Anda beriklan di lokasi ini, ingatlah, belum langsung terjadi pembelian loh. Orang-orang yang nongkrong di sini biasanya tidak sedang dalam kondisi ngebet butuh produk. Kalau udah ngebet tuh adanya di mana? Biasanya adanya di Google, adanya di forum karena mereka sudah dalam kondisi butuh solusi. Orang yang mengunjungi Google itu sudah dalam kondisi dia sudah butuh solusi. Orang yang mengunjungi sosial media mereka biasanya dalam kondisi apaan nih, ada yang seru. Dan kemudian mereka mencari tahu lebih dalam di mana? Di Google tentunya ya. Nah, goalnya Anda apa? Membuat mereka sadar bahwa ada yang kurang dalam hidup mereka. Membuat mereka peduli dengan solusi yang Anda buat. Skill set apa yang harus Anda punya? Keahlian apa yang harus Anda punya? Anda perlu memiliki keahlian membuat banner promosi yang menarik atau juga membuat video promosi. Saya beritahukan pada Anda bahwa sarana promosi paling efektif pada saat ini adalah video. Anda harus bisa memiliki kemampuan membuat video secara instan atau Anda harus membayar orang untuk membuat video yang durasinya 1 menit sampai 3 menit dan membuat orang lain tertarik untuk membeli produk dari Anda. Ini penting sekali pada saat ini.
orang-orang sekarang sudah mulai berpindah dari gambar menuju arah video. Tool Anda apa nih? Alat Anda apa untuk bisa mengeksekusi skill set Anda? Photoshop dan juga aplikasi pembuat video. Dan skill membuat banner ini bukan cuma bikin banner ya, tetapi skill yang tadi, misalnya Anda bisa memikirkan kalau orang-orang lagi nongkrong di sini, gimana caranya gue bisa bikin mereka tertarik sama solusi gue, sama produk gue, bagaimana caranya biar mereka tertarik sama solusi yang Anda tawarkan. Nah, selanjutnya adalah contoh dari stasiun nggak peduli ini adalah iklan ya kan, kayak iklannya si XL di YouTube. Dan by the way ini bukan pesanan dari XL, ini adalah contoh aja. Dia mengiklankan YouTube tanpa kuota karena dia tahu Anda sedang nongkrong di YouTube. Dia memberitahukan bahwa di XL tuh ada sebuah layanan yang tanpa kuota. Nah mungkin Anda kan orang-orang yang nonton YouTube tadinya nggak kepikiran untuk beli XL, tapi tiba-tiba gara-gara ini dia mulai sadar. Kayaknya gue harus nih, dia mulai tertarik. Kalau dia udah melihat iklan ini, apa yang dia lakukan? Ya dia akan mulai mencari-cari dengan langsung mengklik nomor ini, atau dia akan searching di Google mengetahui dari orang-orang lain. Kira-kira seperti itu. Kira-kira Anda mulai ngeh kan, mulai connect kan dengan apa yang coba saya sampaikan. Kalau ada yang nggak jelas, jangan lupa tulis aja di komen di bawah, tulis pertanyaan Anda, saya akan bantu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terus selanjutnya adalah stasiun yang kedua. Habis nggak peduli Anda sudah berhasil merayu dia dengan banner atau dengan video atau dengan artikel-artikel ya, bisa juga. Anda mulai berhasil merayu dia dan dia mulai tertarik. Di stasiun yang kedua ini, di stasiun tertarik ini, sebenarnya mindset calon pembeli kayak gimana? Dia mulai gelisah, dia mulai mencari solusi. Beneran ada nggak nih solusinya? Solusi yang kayak gitu beneran nggak sih untuk gue? Karena dia masih belum yakin. Dari nggak peduli, dia baru tertarik. Goal Anda apa pada stasiun ini? Ketika calon pembeli produk Anda ini dia dalam kondisi gelisah mencari solusi, pastikan website Anda itu bisa muncul di Google, di sosmed dan forum ternama yang cocok dengan produk Anda dan cocok dengan solusi dia. Kalau dia nyari di Google, pastikan website Anda muncul nomor 1. Kalau dia lagi sedang searching di sosmed untuk grup-grup yang membahas hal tersebut, pastikan website Anda mudah ditemukan pada grup-grup produk Anda. Website Anda ditemukan dalam grup-grup atau sosmed seperti Facebook, Twitter, dan juga IG. Dan kemudian ketika mereka mencari tahu di forum, ini Anda pun harus muncul di sana, diulas sebagai solusi terbaik. Yang terpenting dari ketiga ini adalah Google dan forum ini penting banget. Di sini mereka orang-orang sudah mulai butuh, sudah mulai mencari. Kalau Anda lihat ya, berarti kalau Anda berpromosi mulainya dari sini bisa nggak? Oh bisa loh. Anda bisa jadi nih yang promosi di tahap ini adalah kompetitor Anda, tetapi Anda muncul di proses ini. Enak kan? Makanya Anda harus menguasai yang namanya SEO, SEM, sosial media marketing, dan juga penulisan artikel di forum-forum. Kenapa? Kalau Anda menguasai 3 hal ini, bisa jadi kompetitor Anda yang berpromosi di sini. Bisa jadi website-website berita yang memberitakan pada orang-orang tentang tips-tips tertentu, membuat orang tertarik sama produk tertentu yang ujung-ujungnya orang-orang itu akan mencari di Google, di sosmed, dan forum, ketemunya malah produk Anda. Nah ini penting banget. Orang lain yang capek-capek marketing, Anda yang akhirnya bisa jualan. Karena apa? Karena Anda menguasai SEO, SEM, SMM, dan cara penulisan artikel yang baik. Skill set Anda ini adalah, nah ini dia, ada 3, SEO, SEM, membuat artikel dalam bentuk tips. Satu lagi tadi di sini adalah sosial media marketing, juga Anda membutuhkannya di sini. Dan selanjutnya toolset yang harus Anda siapkan adalah website Google Keyword Planner untuk riset market, atau tadi di awal kan, di dalam yang awal sudah dibahas juga mengenai Uber Suggest ya. Kita bisa menggunakan Uber Suggest, akun Gmail, sosmed, dan forum yang cocok dengan produk Anda. Siapkanlah ini. Ya, silakan catat, silakan siapkan untuk melakukan SEO, SEM, dan juga SMM, sosial media marketing, ataupun pembuatan artikel di forum-forum. Jadi prosesnya gini ya, saya coba kasih langkah-langkah lagi. Awalnya orang nggak peduli,
dan dia mulai melihat iklan Anda di video di YouTube, video di Facebook, video di IG, video di Twitter. Dia mulai tertarik nih sama klinik gigi ya, kan tadi kasusnya gigi. Setelah klinik gigi dia ngapain? Klinik gigi terbaik di Jakarta misalnya, klinik gigi paling rekomen di Tangerang, di Sulawesi, di Sumatera, di Jayapura, di Kalimantan, di Bali. Dia mulai searching nih. Ketika dia searching itu, apa yang harus terjadi dengan klinik gigi Anda? Klinik gigi Anda harus muncul di halaman pertama, kalau bisa posisi pertama di Google. Dan kemudian klinik Anda juga harus muncul di sosmed ketika dilakukan pencarian ataupun di forum ketika orang-orang mencari, muncullah ulasan mengenai hebatnya klinik gigi Anda. Sehingga ya orang kemanapun mereka mencari, taunya Anda. Akibatnya menjadi apa? Biasa, aman, nyaman, dan akhirnya yakin untuk membeli produk dari Anda. Itu kira-kira gambarannya. Kenapa hal ini begitu penting ya buat Anda ya. Terus kemudian contoh dari SEO dan SEM ini. Kalau Anda menulis kursus web nih sampai dengan materi ini dibikin ya, tahun 2018 bulan Mei, Baba Studio menempati posisi 1 dan 2 dalam halaman 1, bukan halaman 1 saja, tapi di halaman 1 ini kami menempati posisi pertama dan posisi kedua yang bukan iklan ya. Terus kemudian kursus bisnis online juga Baba Studio menempati posisi pertama dalam halaman pertama Google ya. Berarti ketika orang mencari, ada orang berpromosi tentang bisnis online, kursus website, pentingnya hal itu di YouTube, di artikel, di sebuah berita, dan ketika mereka searching, yang didapatkan adalah Baba Studio. Nah, kita karena berhasil muncul di stasiun kedua, kita mendapatkan keuntungannya. Nah, kemudian iklan nih, kalau Anda menulis kursus SEO, Baba Studio pun muncul di halaman 1, posisi 1 dalam iklan. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan. Keahlian-keahlian ini yang harus Anda miliki, dan Baba Studio memiliki kursus untuk ini, karena untuk membahas SEO dibutuhkan waktu berpuluh-puluh jam, ada konsultasinya dan lain sebagainya, ada pembelajarannya secara real time dengan para instruktur baik online maupun offline. Silahkan Anda mengikuti kursus SEO ini karena penting banget untuk Anda untuk menang di stasiun yang kedua ini kan. Kalau Anda sudah menang nih, di Google menang, di forum-forum menang, terus ngapain? Ya pasti dia ngeklik masuk ke website Anda kan. Waktu mereka masuk ke website Anda, mereka ngapain? Pelajari. Nggak mungkin mereka pengen langsung transfer lah ke Anda. Mereka tuh skeptis pada saat pertemuan pertama, mereka masuk ke website, dipelajari dulu nih. Jadi mindset di dalam stasiun ini adalah seperti ini. Mindset orang-orang pada stasiun pelajari adalah, apakah produk ini solusi untuk masalah saya dan dapat dipercaya? Dua hal penting tuh. Ini benefitnya cocok buat gua nggak? Ini bisa dipercaya buat gua nggak? Itu yang muncul di calon pembeli produk Anda ketika mereka pertama kali mengunjungi website Anda. Calon pembeli pertama kali mengunjungi website Anda, ini yang ada di pikiran dia. Solusinya tepat buat saya dan kemudian bisa dipercaya nggak nih? Ya, itu yang ada di pikiran dia. Kedua, goal Anda apa? Yang membuat manfaat produknya memang tepat untuk dia, mudah dipahami, dan website Anda mudah dipercaya. Kalau website Anda nggak mudah dipercaya, mereka nggak akan percaya, nggak akan beli dari Anda. Ini ada ilmunya nggak sih? Jangan-jangan ada ilmu untuk membuat sebuah website itu dipersepsikan, dilihat, dianggap, dan dirasakan sebagai lebih dipercaya. Ada nggak sih? Ada loh, ada ilmunya. Nah, skill Anda untuk menguasai itu adalah web design dan hypnotic landing page. Ini pun diajarin di kursus di Baba Studio. Teman-teman silakan ambil paket kursus ya di Baba Studio yang mengajarkan mengenai hypnotic landing page. Ada di situ diajarkan elemen-elemen apa yang harus ada dalam sebuah website milik Anda agar orang-orang itu yakin pada produk yang Anda jual dan juga mudah dipahami produk Anda. Toolset Anda apa? Anda menguasai HTML, CSS, atau template website juga boleh, Photoshop, dan Anda telah mengimplementasikan unique selling proposition yang Anda temukan di stasiun pertama awal, yaitu di stasiun analisa produk. Anda telah menentukan unique selling proposition Anda, munculkan di halaman website Anda tersebut. Masih ingat kan? Anda telah menemukan ini. Contohnya kayak gimana nih ya di stasiun dipelajari ini? Contoh nih, ini website Baba Studio.
Di sini jelas sekali dalam 1 minggu Anda bisa jago internet marketing dan bisnis online biayanya sekian. Terus kemudian ini adalah keuntungannya. Kalau Anda lihat website Baba Studio dibuat begitu mudah untuk dipahami tentang apa hasilnya kalau sudah Anda memanfaatkan kursus di Baba Studio, layanannya apa saja kelebihannya, USP-nya jelas dan lain sebagainya. Ini ada ilmu untuk membuat website Anda itu kredibel, dipercaya. Berdasarkan pengalaman kita 10 tahun dan pengalaman kita menjadi konsultan di kementerian-kementerian, kami mengajarkan bagaimana caranya membuat hypnotic landing page ini. Dalam paket-paket kursus webmaster kita, semua ini diajarin, jadi silakan pilih kursus webmaster itu. Anda bisa mempelajari HTML, CSS, Photoshop, hypnotic landing page, dan lain sebagainya. Anda bisa menguasai cara menaklukkan stasiun ini, stasiun pelajari, di mana orang yang mengunjungi website Anda dalam tahap mempelajari produk yang Anda jual. Nah, stasiun selanjutnya nih, tuh. Nggak peduli, tertarik, pelajari, udah ya, masuk ke website dia. Setelah masuk ke website dia ngapain? Dia searching lagi lah, cari solusi yang lain. Dia tidak setia sama Anda. Kenapa? Belum terbiasa. Dia nggak setia dan nggak mungkin langsung membeli pada Anda pada saat itu juga. Dan ingat bahwa Anda pasti memiliki saingan, memiliki kompetitor. Maka dia akan melakukan searching ulang untuk cari dan pilih-pilih. Maka dari itu jangan takut pada kompetitor kalau memang produk Anda bagus. Kenapa materi ini diawali dengan yang namanya analisa produk? Karena kami ingin agar Anda mengerti bahwasanya jangan berpromosi hanya karena jago jualan, tapi juga memiliki produk yang jago. Produknya jago, jualannya jago, baru terjadi yang namanya bisnis yang langgeng. Jadi jangan cuma ngandelin jago jualannya, tapi juga harus ngandelin produknya yang jago. Di sini mindsetnya adalah cari pembanding dengan penjual yang lain. Goal Anda apa? Goal Anda, unique selling proposition, kelebihan produk Anda dibandingkan kompetitor. Antidot yang Anda tampilkan di produk Anda dibandingkan kompetitor selalu yang terbaik, mudah dipahami orang ketika masuk ke dalam website Anda. Skill set Anda adalah apa? Remarketing, review artikel dan testimoni, follow up marketing. Ini maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya adalah begini teman-teman. Orang ini bayangkan ya, calon pembeli produk Anda sudah masuk nih ke dalam website Anda. Dia pelajari itu kelebihan-kelebihan Anda. Dia pelajari kehebatan Anda. Website Anda mudah dipahami. Terus apa? Dia keluar lagi kan ke Google, dia searching lagi tuh. Coba baca ke forum-forum, baca testimoni, review. Andaikan di forum-forum itu Anda itu websitenya muncul lagi di sana. Wah, ternyata produk Anda adalah yang terbaik karena ratusan orang bilang produk Anda terbaik. Maka Anda akan mendapatkan persepsi yang baik di mata calon pembeli Anda. Produk Anda ini akan menjadi biasa di mata dia. Biasa artinya menjadi nyaman. Setelah nyaman artinya menjadi gampang laku. Yang dimaksudkan remarketing di sini adalah, ya, yang marketing ini. Remarketing ini adalah ketika orang masuk ke website Anda nih, telah mengklik salah satu produk dari milik Anda. Lalu dia pergi main-main di YouTube, main-main di sosmed, main-main di tempat lain. Dia ngeliat lagi produk Anda. Atau dia melihat lagi kelebihan-kelebihan dan unique selling proposition. Saran saya justru ketika Anda menggunakan mode remarketing yang disediakan oleh Google AdWords dan juga disediakan oleh Facebook, yang bisa muncul di Instagram dan di Facebook, atau bisa muncul di Google dan jaringan blog-blognya di seluruh dunia, Anda justru tidak langsung jualan, munculkan unique selling proposition Anda lagi. Ingat loh, orang-orang yang mengunjungi website Anda ya, itu hanya bertahan beberapa detik, 7-9 detik dia kabur lagi kalau website Anda tidak menarik. Artinya apa? Unique selling proposition Anda mungkin ada 6. Di situ ketika kunjungan dia pertama kali, barangkali dia hanya baru sadar sekali. Nomor 1 dari 6 unique selling proposition yang Anda miliki. Bagaimana Anda mengedukasi mereka sisa unique selling proposition Anda? Bagaimana Anda mengedukasi mereka sisa manfaat atau sisa kelebihan dari produk Anda yang masih ada 5 lagi? Menggunakan yang namanya remarketing. Dan dalam materi kita itu pun diajarin, jadi silahkan belajar materi-materi dari Baba Studio. Dan jangan lupa follow up ya, follow up ini bisa didapat jika mohon maaf nih, yang sebelumnya ya, kita kembali sedikit ya. Di halaman ini, di website ini
yang itu pada saat pelajari. Goal Anda, tadi kan saya ada goal di sini ya. Ada yang kurang di sini, mohon maaf. Anda bisa catat, bisa tambahkan. Anda di sini goalnya adalah mendapatkan email dan nama. Anda harus mendapatkan email dan nama nih di website. Kalau Anda memiliki website, Anda harus bisa mendapatkan email dan nama dari pengunjung dengan cara apa? Ingat, selalu ada pop-up. Kalau Anda masuk ke website Baba Studio juga ada pop-up. Ada push notification ya, yang di atas tiba-tiba muncul apakah Anda ingin mendapatkan notifikasi dari Baba Studio yang kayak begitu. Terus kemudian ada download ebook dan lain sebagainya. Triknya adalah dengan memberikan sesuatu secara gratis, bisa tips, bisa diskon kepada mereka. Di situ juga bisa pakai chat box, bisa pakai WA. Intinya adalah dapetin nama dan email untuk Anda bisa follow up terus pada masa pilih-pilih yang tadi kita lihat bersama itu. Jadi Anda harus ada apa di sini selain membuat manfaat produk Anda mudah dan dipahami dan dipercaya adalah ada yang namanya pop-up, ada yang namanya, saya ingin memberikan contoh sedikit saja. Kalau Anda mengunjungi babastudio.com, Anda akan melihat di kita itu ada sini ya. Nah, di sini ada chatbox. Ketika Anda tulis di sini, nanti tim kami akan meminta nomor telepon dan email Anda. Terus kemudian juga ada pop-up seperti ini ya. Nah, pop-up di sini Anda mengisi di sini. Untuk tujuannya adalah pada saat mode pilih-pilih, mereka akan bisa Anda follow up kembali. Di sini juga kami ada WA juga, sehingga Anda juga bisa menghubungi langsung kepada Baba Studio. Nah, itu yang saya maksudkan di stasiun pelajari, yaitu di website Anda sudah ada sarana-sarana untuk mendapatkan email, nama, dan nomor handphone. Ditukar dengan apa? Dengan diskon, dengan ebook, dengan tips, dengan sesuatu yang gratis. Mari kita kembali ke dalam stasiun pilih-pilih ya. Kita kembali ke dalam stasiun pilih-pilih. Di stasiun pilih-pilih ini tadi kita sampai di mana? Kita sampai di goal, skill set Anda di remarketing. Nah, remarketing dan juga follow up marketing ini bisa dilakukan hanya melalui apa? Melalui email dan melalui telepon. Maka Anda harus mendapatkan email dan telepon tersebut dengan sarana apa tadi? Pop-up yang ada isi form ya di sana, terus kemudian ada chat box dan juga kemudian ada WA dan lain sebagainya. Tool apa yang harus Anda kuasai? Advanced Google Ads atau remarketing, email blast untuk melakukan follow up terus-menerus, dan WA marketing serta testimoni. Ini adalah tool Anda untuk dikirimkan mereka, karena mereka dalam kondisi sedang pilih-pilih nih, nyari produk yang terbaik untuk mereka apa. Nah, ketika mereka pilih-pilih, ya pastikan Anda follow up lewat email, follow up lewat remarketing, banner-banner, kemanapun mereka pergi, ketemunya produk Anda lagi, ketemunya kelebihan dari produk Anda terus-menerus. Akibatnya, ujung-ujungnya apa? Mereka menjadi terbiasa, mereka menjadi aman, nyaman, dan akhirnya yakin untuk membeli produknya dari Anda, bukan dari kompetitor. Nah, contohnya, ini adalah banner iklan remarketing ya. Jadi akan muncul di website-website manapun. Dan juga ini adalah contoh dari email marketing, di mana Anda bisa mengirimkan langsung ribuan email kepada database yang Anda miliki. Nah, pada stasiun beli nih, Anda melakukan penjualan. Terjadilah penjualan produk Anda. Wah, happy banget ya, produk Anda akhirnya dibeli nih. Mindset dari calon pembeli Anda adalah, ini tiba saatnya bagi saya untuk beli produk ini karena saya udah terbiasa, saya udah aman, nyaman, udah yakin banget deh sama produk milik Anda ini. Saya pengen beli dari Anda. Nah, di stasiun ini, goal Anda adalah memastikan proses pembelian aman dan lancar serta nggak ribet. Pastikan Anda sudah memiliki integrasi dengan payment gateway, sehingga untuk membayar produk kepada Anda itu gampang, tidak banyak langkahnya. Karena menurut penelitian, jika langkahnya banyak dan ribet, orang bisa mengurungkan bayar kepada Anda loh. Padahal tadinya udah cocok sama Anda, udah terbiasa, udah percaya, udah yakin, dia bisa pindah ke tempat lain yang pembayarannya lebih mudah. Pastikan pembayarannya lebih mudah dan menyediakan bank-bank di mana dia bisa melakukan transfer secara online, bisa datang ke Indomart untuk bayar produk Anda, bisa kemana aja, dan mudah banget melakukan pembayaran bagi produk Anda. Skill set Anda di sini adalah web design,
flow prosesnya, toolset Anda adalah voucher diskon, aplikasi pembayaran yang terpercaya. Pastikan Anda memiliki hal ini sehingga proses pembelian menjadi mudah dan lancar. Nah, stasiun beli ini contohnya, lihat betapa flow-nya enak sekali. Ini saya pakai contoh Tokopedia ya. Di atas di sini ada flow prosesnya, banknya lengkap, konfirmasi pembayaran dan lain sebagainya, check out-nya juga jelas dan lain sebagainya. Ini adalah stasiun beli. Pastikan halaman ini begitu rapih, begitu mudah, nggak ribet, kan halaman ini penting banget untuk Anda. Kalau misalnya orang ribet di sini, Anda akan kehilangan pembelian, Anda akan kehilangan uang yang harusnya masuk ke dalam rekening Anda. Nah, udah jualan, udah berhasil ini jualan, jangan berhenti sampai di situ. Promosi belum selesai nih, karena kita ada dalam masa yang namanya after sales. Jangan sampai mereka kecewa loh di sini ya. Sudah terima barang nih, mereka harus happy. Mindset calon pembeli pada saat itu adalah, apakah produk yang dia terima dari Anda sama dengan promo atau sama dengan di web nggak? Beda nggak nih? Kalau beda, wah gawat loh. Mereka bisa komplain, bisa menulis review yang buruk dan lain sebagainya. Jadi pastikan bahwa produk Anda itu sesuai dengan yang mereka harapkan dan tambahkan sedikit kejutan. Misalnya untuk memastikan pelanggan puas, tambahin kayak misalnya ada web promo lanjutan ya, dengan cara taruh thank you card, thank you email, diskon untuk next purchase. Jadi kalau Anda kirimin barangnya ke rumah, taruhlah kartu diskon dalam boxnya itu yang bunyinya adalah misalnya untuk pembelian berikutnya dapatkan diskon senilai 30%, masukkan kupon ini di website kami. Begitu kata Anda kepada orang-orang yang sudah menerima produk Anda. Akibatnya apa? Ya akibatnya mereka balik lagi next time untuk membeli produk dari Anda. Jadi gunakan setiap tahapan ini untuk berpromosi dan untuk membuat mereka balik lagi ke website Anda. Barulah Anda bisa menjual ratusan produk setiap hari, bahkan ribuan produk setiap hari. Possible bagi Anda. Karena apa? Karena udah punya database orang di website Anda banyak. Anda bisa melakukan cross selling, upselling, downselling. Awalnya satu produk, Anda bisa menjadi ribuan produk untuk dijual kepada orang-orang. Nah, ini adalah tahapan-tahapan yang harus dikuasai. Anda bisa memilih produk-produk kursus di Baba Studio untuk bisa mendapatkan lebih lengkap mengenai cara beriklan di Google, cara beriklan dan lain sebagainya. Jadi ini saya ingin memberikan contoh ini ya. Jadi ada diskon, terima kasih telah melakukan check out pemesanan dengan menggunakan pembayaran ini dari Tokopedia. Terima kasih Anda telah berhasil melakukan. Ini seharusnya maksudnya adalah selain ini juga di dalam offline-nya waktu Anda mengirimkan barang itu ada packing box yang menggambarkan diskon selanjutnya yang harus dimasukkan ke website. Seperti itu maksudnya. Jadi ada berapa skill yang perlu Anda kuasai? Ada banyak ya. Saya sih nggak bilang sedikit. Emang gampang jualan online. Kalau cuma jualan online biasanya gampang, semua orang juga bisa. Upload aja foto. Kalau mau jualan sekali-sekali mas semua orang juga bisa. Tapi kalau Anda ingin memiliki level yang lebih tinggi, penjualan yang lebih banyak, tentu saja banyak skill yang harus Anda kuasai seperti SEO, SEM, hypnotic landing page, HTML, CSS atau template website, USP, unique selling proposition, Google Keyword Planner, membuat website, advance Google Ads, email blast dan WA marketing, Facebook marketing, Instagram marketing, YouTube marketing. Nah, minimum ada 12 yang perlu Anda kuasai. Nah, untuk itu silahkan memilih paket-paket kursus di Baba Studio di mana Anda bisa menguasai ke-12 skill ini. Berapa lama sih kira-kira Anda bisa menguasainya? Jangan tunda loh. Karena apa? Karena orang-orang sedang berebut untuk bisa menguasai bisnis digital. Jangan sampai semua orang telah menguasai dan akhirnya Anda karena menunda-nunda waktu makin lama justru. Anda mungkin dengan cara maksimal dengan semangat setiap hari belajar 1-2 bulan Anda sudah mahir dengan praktek tentunya. Kalau Anda mulai dari sekarang. Kalau Anda mulainya 2 bulan dari sekarang, ya 4 bulan dari hari ini Anda baru bisa. Kalau mulainya 3 bulan, ya 5 bulan Anda baru bisa. Jadi segera kuasai. Penting banget untuk menguasai skill ini di era digital seperti sekarang.
Semoga materi ini membantu Anda memiliki gambaran yang utuh, yang menyeluruh bagaimana sih caranya berpromosi secara online. Dan tentu aja Anda bisa menguasai materi-materi yang lain. Di Baba Studio kami telah menyediakan ke-12 skill ini, bahkan lebih dari 12 skill ini. Ikuti materinya, beli produk ini, dan pelajari dengan baik serta praktekkan. Semoga kita bisa bersama-sama, sukses bersama, dan berjalan bersama. Dan saya ucapkan terima kasih atas ketertarikannya untuk belajar di sini. Dan kalau ada pertanyaan, tanyakan di bawah. Saya dan tim akan membantu untuk menjawab dan memastikan Anda bisa menguasai tahapan-tahapan ini dengan baik. Sekali lagi saya dari Baba Studio, Dian Martin, mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah mempercayakan waktunya untuk mempelajari materi yang bagi kami ini sangat penting karena berdasarkan pengalaman kami selama 10 tahun di dunia bisnis digital. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Baba Studio keren!